Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita caranya mau menceritakan misteri rumah kosong yang sangat terkenal dengan keangkerannya. Jadi sebenarnya kalau siang itu di daerah situ tuh sangat ramai, terutama anak-anak pada main, pada senang, pada girang. Di kampung itu tuh masyarakatnya tuh bertani di kolam di depan rumah. Jadi di depan rumah itu selalu dibikin kolam, jadi tebal lumayan lah mungkin. Tuh di situ. Di situ pernah ada kejadian, dulunya tuh ada satu rumah, semuanya satu keluarga itu dalam pembunuhan sangat sadis. Keluarga itu habis dibantai sama orang yang tidak bertanggung jawab. Semuanya tuh ada ya kurang lebihnya ya 5 orang lah, semua ya, bapaknya, ibunya, anaknya yang gadis juga ada. Itu lagi remaja putri, sangat cantik tuh anaknya tuh. Si anak cantik itu sama orang di situ tuh sangat dibanggakan, ya bisa dibilang, katanya itu bisa dibilang bintang kampung, bintangnya kampung itu perempuan, si anak perempuan itu. Mungkin diantaranya para pemuda di situ tuh ada, kalau habis asar tuh wah ngantri si pemuda tuh pada datang, pada cari perhatian sama anak perempuan itu. Jadi namanya juga anak masih di bawah umur, ya setiap ada yang datang tuh ya acuh-acuh aja gitu, ya acuh gitu, santai. Jadi kurang tanggapannya, ya mungkin pikirannya tuh anak pemuda pada datang ke rumahnya tuh ya pada main biasa, mungkin begitu. Mungkin anak itu ya bisa dibilang belum beger lah, belum balik gitu. Jadi setiap ada orang datang tuh si anak itu tuh selalu ngumpet terus. Jadi belum punya pikiran punya pacaran, apalagi pikiran punya suami, ya punya pikiran begitu. Jadi si anak tuh santai aja, setiap ada yang datang, ada yang ngeledek atau gimana, itu anak itu tanggapannya itu biasa-biasa aja, nggak punya pikiran yang lain. Ya namanya juga di bawah umur, kurang lebih anak itu umurnya tuh kurang lebih 13 tahun. Ya namanya di kampung umur segitu tuh udah banyak yang datang gitu, banyak yang mau. Ya kan perkembangan jiwa anak itu nggak sama. Emang di situ tuh lingkungannya tuh masih lingkungan kampung pedalaman. Banyak teman-temannya yang udah pada menikah, yang punya anak. Tapi si anak itu yang paling cantik di situ tuh dia belum punya pikiran. Dia pikirannya tuh pengen sekolah ke kota, gitu pikirannya tuh. Tapi dikarenakan keluarganya tuh kurang mampu ekonominya, jadi terhambat. Coba baru SD kelas, keluaran lulusan kelas 6 lah. Jadi mungkin kan kalau di kampung itu kalau lulusan kelas 6 tuh biasanya tuh bisa dijodoh-jodohin, tapi keluarga itu enggak pernah ngejodoh-jodohin anak, enggak pernah. Ya gimana baiknya, bagaimana perkembangan anaknya itu begitu. Jadi suatu malam ada orang yang datang yang ngelamar ke situ. Ya bisa dibilang orang terpandang lah di daerah situ, orang terpandang. Dia lah datang salam. Terus yang punya rumah tuh nanya, maaf, ini ada nggak biasanya kok ada datang semua sama keluarganya, ini ada maksud apa, tujuan, kata yang punya rumah. Terus kata tamu, ya maaf saya kesini itu maksudnya mau ngelamar anaknya yang perempuan itu, yang mau ngelamar. Kata bapaknya si anak itu, ya kalau saya sih sebagai orang tua nggak bakalan jodoh-jodohin anak, itu sih terserah anaknya aja. Ya kalau seumpamanya dia mau rumah tangga, ya paling
Ya paling kalau ada jodohnya paling ditikahin. Itu kan anaknya masih ya pikirannya tuh masih bolon, masih bocah begitu. Jadi dia banyak yang datang juga yang ngarepin, tapi ya begitu anaknya cuma main-main itu, kadang-kadang lari, kadang-kadang ngumpet. Oh begitu, gimana gini aja kata tamu tuh. Udah gimana kalau kita kawin paksa. Terus si anak itu tuh dipanggil, neng neng sini neng. Ya pak, anak tuh duduk di situ. Terus ditanya sama tamu tenang gini neng, bapak sekeluarga kesini tuh datang tuh maksudnya tuh mau lamar neng, gimana mau enggak? Si anak itu bukannya menjawab, bukan, malah langsung ngejat, langsung lari ke kamar, malah nangis. Si anak itu tuh nangis, nggak mau dijodohin, nggak mau. Katanya sambil nangis dia teriak, saya nggak mau nikah dulu, saya pengen belajar, pengen sekolah ke kota, saya nggak mau, nanti aja, nggak mau, saya pengen belajar dulu. Itu mungkin si tamu itu mungkin tersinggung atau gimana, kurang tahu juga ya, namanya manusia itu pikirannya tuh ya. Kalau kata peribahasa mengatakan kan laut dalam bisa diukur, tapi hati orang siapa yang tahu, jadi susah dikopetnya gitu, susah diukurnya. Jadi ya begitu. Jadi si tamu itu tuh seolah-olah kecewa, tapi si orang itu juga nggak tahu itu orang mananya tuh nggak tahu, belum tahu itu orang bukan dari kampung itu, nggak tahu dari kampung mana, nggak tahu. Jadi si tamu itu jadi seolah-olah kecewa gitu, dia langsung pergi tanpa pamit, tanpa kesan, langsung seolah-olah dia tuh orang tamu itu sama anaknya sama istrinya semua itu kecewa, mungkin kali ya, mungkin kecewa, langsung tanpa pamit pergi, kabur semua itu orang tamu itu semua. Itu orang setelah keluar dari rumah, turun dari rumah itu udah dia gerutu, udah seorang miskin, punya apa kok sombong amat, ngelamar aja ditolak, gimana tuh, apalagi orang kaya, orang melarat aja, orang susah aja sombong sampai nolak begitu. Terus anaknya yang ada minat tuh ngomong, pak saya sih nggak mau tahu, pokoknya saya harus nikah sama anak itu sih terserah gimana caranya bapak, gimana pokoknya saya pengen sama anak itu. Terus bapaknya nyaut sama anaknya, kamu tahu nggak, kamu dengar nggak, kan tadi gitu kayak begitu, nolak secara mentah, tapi kamu kok kekeh kayak begitu aja, cari aja perempuan yang lain, banyak perempuan yang mau gimana, mau orang kaya, mau orang miskin, mau yang cantik, mau yang bagaimana, tinggal nyari aja lagi, kata anaknya tuh. Nggak mau pak, saya pokoknya pengen begitu, pengen sama anak itu. Ya tapi gimana, jadi si bapaknya itu di perjalanan tuh mikir, terus ibunya ngomong, udah kamu sabar aja, sekarang kan itu anak kan masih kecil, masih belum ngerti, udah tunggu aja beberapa tahun lagi, mungkin dia nanti sekarang mungkin sadar nanti sih, kata ibu. Nggak mau, pokoknya pengen sekarang, masalahnya kalau nanti sama dilamar sama orang, ditikah sama orang, gimana caranya terserah. Itu si bapaknya tuh panik, stres dengar anaknya maksa begitu tuh, maksanya tuh stres, bapaknya tuh bingung pikirannya tuh kemana, lari ke dukun, nyari dukun peret ke sana ke sini, lari ke sini, datang ke dukun. Kata si bapak itu, Mbah Dukun, saya minta tolong, ini yang namanya ini tolong peletin supaya mau sama anak saya. Masalahnya itu anak nolaknya mentah-mentah waktu dilamar. Kata Mbak Dukun, ya siaplah, yang penting bayarannya gede. Oh iya, masalah itu jangan dipikirin. Udah begitu, udah transaksi sama dukun, terus dikerjain sama dukun ritual supaya anak itu mau gitu, supaya mau sama itu. Tapi itu si perempuan itu nggak mempan, dia kena pelet itu nggak mempan, dia dikarenakan anak itu tuh jiwanya tuh soleha, sholatnya, ngajinya, wirinya, segala bidang tuh, di bidang agamanya tuh sangat bagus anak itu tuh.
Jadi didikan keluarganya itu sangat bagus ya, bisa dibilang keluarga beriman lah. Jadi masalah keibadahan, masalah segala macam tuh nggak ditinggalin, yang menjalankan 5 waktunya, ngajinya, zakatnya, sedekah. Biarpun dia orang nggak mampu, orang pas-pasan, tapi dia memikirkan masalah itu. Nggak mempan dipelet sama satu dukun. Terus si bapaknya anak laki-laki itu udah datang lagi ke dukun. Mbah dukun nih gimana kok belum ada perubahan? Terus kata dukun, waduh kayaknya Pak saya nggak mampu kayaknya sih. Emang kenapa? Itu orang itu bener-bener agamanya, bener-bener kuat agamanya, jadi susah, jadi nggak mempan dipelet juga. Jadi si bapaknya anak laki-laki itu dia bingung, dasar dukun penipuan, waduh dukun, wah segala macam omong-omongan yang gak bener. Jadi langsung pergi kabur lagi itu si bapaknya tuh pulang. Terus nanya sama istrinya, ditanya, Pak gimana? Udah belum? Iya Bu, udah ditanya, katanya nggak mampu, ilmunya nggak ada yang mampu sama anak itu. Dikarenakan anak itu solehnya, keluarganya tuh bener-bener ibadahnya tuh bagus. Ya gini aja Pak, coba aja nyari lagi ya ke dukun. Itu tuh nyari lagi dukun, yang namanya dukun itu gonta-ganti terus, lari ke sini gagal, lari ke sini gagal. Jadi selalu main dukun itu tuh orang tuh, saking sayangnya sama anak. Cara bagaimana supaya si anak perempuan itu mau sama anaknya tuh. Yang namanya dukun udah banyak banget didatangin, habis uang udah berapa nggak tahu begini begitu ya. Jadi gimana nih ya, jadi si ibunya tuh udah pas sekarang gini aja, pasrahin aja sama Allah. Barangkali kalau ada jodoh dari Allah, mungkin itu anak nggak bakalan nggak bisa Bu, nggak bisa. Soalnya kita ini udah habis-habisan uang, udah berapa dukun kemana, tapi harus gimana caranya kalau bisa. Jadi si anaknya tuh bisa dibilang bucin lah, budak cinta gitu ya. Si anaknya tuh dia selalu pengen terus, mau sampai maksa sama bapaknya, begini Pak tolong Pak gimana caranya Bapak, Pak daripada, kata anak itu, Pak daripada saya nggak jadi sama anak itu mending keluarganya dihabisin aja semua. Kata bapaknya, oh jangan, itu nggak boleh, nanti kena hukuman, kena penjara. Pokoknya Pak saya nggak mau tahu, pokoknya orang itu satu rumah harus habis semua, dibantai semua. Jadi si bapaknya tuh mikir, kata istrinya, jangan begitu, nggak boleh, itu dosa, ini nanti kamu kena hukuman berat, hukuman yang bunuh orang. Pokoknya nggak mau tahu, nggak boleh sampai kena orang lain, nggak boleh. Jadi si bapaknya tuh ngambil pikiran lagi, udah ini daripada dibantai begitu, mending kita cari dukun santet aja. Itu si ibunya tuh, si istrinya tuh nggak setuju, jangan udah pasarin aja sama Allah, mendingan minta sama Allah, berdoa sama Allah biar anak itu dijodohi. So. Itu si bapaknya tuh mungkin ya begitu kira-kira. Jadi yang namanya dukun itu kemarin tuh, yang kemarin dukun pelet, sekarang cari dukun santet. Wah yang namanya bayar dukun santet, lari sini disantet gak mempan, gitu gak mempan gini. Itu keluarga itu bener-bener kebal, imannya kuat, disantet di bagaimana gak mempan. Udah mungkin si orang tuanya si anak laki itu mungkin kesal di suatu malam. Dia dan langsung keluar tahu kemana tuh, keluar jalan, malah 2 hari nggak pulang, nggak 2 hari tuh, udah 2 hari udah pulang, terus bawa temen ya sekitar 6 orang lah tuh. Orangnya tuh ya bisa dibilang preman kali preman gitu ya kali. Kalau dulu kan nggak ada preman, jawara kalau dulu sih, sekarang preman, kalau dulu jawara. So, ngobrol itu istrinya nggak boleh, nggak mau, istrinya sih nggak mau.
Malah sampai itu si suaminya itu sama anaknya tuh setuju dengan cara radikal dibantai. Jadi si istrinya tuh belum kejadian tuh istrinya tuh kabur meninggalkan rumah tangganya dikarenakan suaminya tuh udah nggak bener. Jadi sayang sama anaknya tuh berlebihan, jadi dibutakan kasih sayang sama anak. Terus ngobrol sama anak buahnya tuh ngobrol ya sekitar jam 12 malam, kurang lebihnya sekitar jam 12 malam tuh orang tuh pakai tergos serba hitam, baju hitam, semua hitam pakai tergos gitu. Dia jalan terus diunjukin sama yang itu tuh rumahnya yang gubuk itu tuh yang menolak anak saya mentah-mentah tuh. Oh itu ya udah sekarang segini aja, udah bos pulang aja bos, ya udah percaya sama kamu itu ya. Itu si preman itu tuh langsung gedor pintu, duk. Yang di dalam tuh kaget, ada orang tamu tengah malam nggak sopan gitu, sampai gedor pintu sampai kasarnya. Nggak dibuka sama tuan rumah, nggak dibuka, dibongkar, dobrak sampai hancur. Pas begitu masuk langsung dibantai satu keluarga, habis dibantai gak ada yang. Malah anak yang kecil yang baru umur 2 tahun aja sampai dibunuh. Jadi satu malam itu keluarga itu habis semua dibantai, nggak ada yang nyisa. Yang nyisa itu cuma ayam sama kucing sama tikus, nggak dibantai itu sih semuanya dibantai. Udah dibantai begitu, udah habis semua, udah meninggal semua, udah mati semua satu keluarga. Itu si Jawara itu, si preman itu langsung kabur, nggak meninggalkan jejak, meninggalkan apa, kabur aja kan, spontan tuh kabur, nggak tahu kemana arahnya, kabur tengah malam itu. Itu orang udah membunuh bukannya mikir, udah ngebantai satu keluarga habis tuh bukannya mikir kasihan atau gimana, nggak punya pikiran ke sana, enggak. Jadi bener-bener udah bejat itu orang, nggak punya perasaan, nggak punya kemanusiaan, depan malah ketawa senang, wah pada kira itu orang habis dibantai tuh langsung pulang dengan kemenangan, kata dirinya, kata mereka itu dengan kemenangan, satu rumah udah dibantai semua. Udah di situ kurang lebih perjalanan udah setengah jam ketemu sama yang nyuruh, yang orang tuanya si anak laki-laki itu. Terus nanya, udah gimana, udah beres belum, udah habis semua keluarganya? Udah bos, beres semua, habis semua. Yang nyisa tuh cuma kucing, ayam sama tikus, gak dibantai, itu satu keluarga habis. Sama yang anak-anak kecil mampus semua dibunuh, habis. Malah ada yang dimutilasi, yang si anak perempuan yang cantik itu semua dimutilasi sampai hancur tuh anak. Itu si orang tua anak laki-laki itu tuh girangnya banget-bangetan, girang, ketawa sampai meluk-meluk sama preman itu, meluk udah langsung. Itu preman tuh langsung dikasih uang ya nggak tahu berapanya ya, banyak juga sih. Wah, langsung sampai ini. Terus kata preman, bos kalau ada perlu lagi datanglah, saya biar kami sanggup menangani masalah itu. Udah beres sekarang, udah kamu pulang, tolong kamu jangan sampai cerita kemana-mana, jangan dikasih tahu. Udah ke diri itu, ya bos beres, udah kita berpisah aja di sini. Kamu tolong jangan sampai cerita sama siapa-siapa, ini harus rahasia tutup. Udah begitu tuh, udah dibayar, udah sampai pergi lah. Langsung berpisah di situ tuh. Kalau yang bapaknya si anak itu langsung pulang tuh, istrinya udah gak ada, udah kabur. Masalahnya nggak setuju itu suaminya tuh berbuat radikal begitu, nggak setuju. Itu si orang itu tuh, terus anaknya nanya, gimana pak, udah beres? Udah semua beres, satu keluarga habis dibantai sampai habis semua, mampus semua. Itu si anak tuh bukannya berpikir kasihan atau gimana, malah ketawa, girang banget itu si anak tuh girang. Jadi seolah-olah mungkin menurut pikirannya mungkin dia menang dari perang, padahal sih sebenarnya dia agak menang, itu kalah
suatu kekalahan. Menurut saya itu berarti orang yang telah membunuh orang itu berarti orang yang paling goblok di alam dunia. Gak dibunuh juga orang udah bakalan mati, udah waktunya sih, nggak usah dibunuh-bunuh. Itu tuh orang senang, wah girang. Karena itu waktu dibantai sama orang itu tuh padahal gaduh di rumahnya tuh, wah bram-breng, panci segala macam acak-acak. Tapi anehnya tuh tetangga nggak ada yang tahu, anehnya nggak ada yang tahu, anehnya tuh. Jadi emang si orang itu dikarenakan mungkin karena miskin atau gimana, jadi semuanya tuh tetangganya tuh pada acuh mau jadi si orang itu tuh mungkin mau makan kayak mau enggak, mau kelaparan mau enggak. Jadi tetangganya nggak ada yang inilah, nggak ada yang respon. Jadi hidupnya, jadi keluarga itu tuh hidupnya sendiri. Emang banyak tetangga tapi nggak diaku sama masyarakat, dikarenakan mungkin karena miskin mungkin, padahal orangnya baik, orang sholatnya segala macam tuh baik, hubungannya baik, tapi sama masyarakat di situ deh nggak dihiraukan dikarenakan orang itu miskin. Makanya kalau kita pengen dikenal sama masyarakat, pengen diaku sama masyarakat, kita ini harus kaya, harus banyak duit baru. Oh, jadi begitu ceritanya. Itu ya, jadi pas pagi-paginya tuh ada yang tahu tuh tetangganya, padahal rumahnya dekat sama tetangga, berdekatan. Itu ketahuan tuh udah beberapa hari kemudian, dikarenakan banyak lalat yang masuk ke rumah, udah baunya, udah bau bangkainya tuh udah nyebar kemana-mana. Terus tetangga sebelahnya dia terus ngomong, kok ini ada bau bangkai apaan, kok kayak bau bangkai tikus sama bangkai anjing atau bangkai apa, baunya kebangetan nih, bau dari mana arahnya nih, bau begini. Itu baru ketahuan sama tetangganya sama masyarakat tuh itu udah seminggu baru itu yang namanya lalat itu. Wah, keluar masuk ke rumahnya tuh rame, itu yang namanya lalat. Ya pikir-pikir ya manusia dengan lalat mendingan lalat kayaknya. Saya pikir-pikir lalat nggak diundang nggak apa, pada datang sendiri. Tapi manusia yang tetangganya itu yang ngaku-ngaku beragama, ngaku-ngaku iman, kok nggak ada yang tahu masalah kejadian pembantaian di rumah itu. Pan aneh, berarti mendingan lalat dong kalau begitu caranya sih. Ya mungkin juga nggak juga kali, dikarenakan orang itu miskin, sangat miskin, jadi nggak dihargai sama masyarakat. Makanya kalau kita pengen dihargai sama masyarakat harus banyak duit, rumahnya gedong, baru dihargai masyarakat. Begitu bukan ya begitu. Itu yang namanya lalat, udah keluar masuk, udah baunya kemana-mana. Terus ada yang ini dia terus tetangga ada yang satu laporan ke RT. Laporan ke RT, udah beberapa ini langsung masyarakat ramai datang semua ke situ sampai di lingkup rumah itu. Pas pintunya didobrak tuh bener, yang namanya lalat bukan 100 lagi, udah ribuan kali, jutaan kali gitu, udah baunya. Terus ada yang laporan ke polisi, datang ke polisi itu langsung dibawa ke rumah sakit. Tahu mau diapain sama polisi itu, dibawa ke rumah sakit. Jadi tinggal nunggu kabarnya aja dari kantor polisi. Gak lama kemudian polisi itu datang rombongan polisi itu, mungkin pasukan polisi itu banyak bawa peralatan, malah ada ambulans segala. Langsung orang-orang pada suruh keluar rumah, langsung masuk polisi. Itu orang satu keluarga tuh dimasukin ke tas plastik sama polisi, itu langsung dimasukin bawa. Katanya sih mau dibawa ke rumah sakit, katanya sih mau di pisau, mau dia apa nggak tahu. Udah
begitu langsung udah lah namanya sirine ambulan udah nyiung-nyiung, udah teriak-teriak. Udah beres, udah beberapa hari kemudian langsung datang si mayit itu, dianterin lagi ke tempatnya, ke kampungnya, sama masyarakat itu dikuburin pada ilaharnya sama orang meninggal gitu ya, disolatin, diadanin, cuma nggak ada tahlilan dikarenakan nggak punya biaya untuk tahlilnya. Ya begitu aja udah, cuman masyarakat di situ dulu waktu hidupnya orang itu diasingkan dikarenakan susah balaksak malarat kere koronyoso malarat rosa dikarenakan. Tapi udah meninggal sih sama masyarakat di situ tuh, di masjid didoain baca yasin, baca apa di setiap masjid itu setiap malam tuh. Jadi kejadiannya begitu. Pas malamnya di rumahnya tuh wah rame, ada yang nangis, ada yang minta tolong, wah segala macam di rumahnya tuh, macam-macam suara, ada suara dan minta tolongan, ada yang nangis anak kecil, wah itu malamnya tuh. Tapi masyarakat di situ tuh mungkin dengar atau pura-pura nggak dengar, begitu kalau di lingkungan situ. Semalaman di situ tuh rame, di brak-brak wah di rumahnya tuh, terutama tikus dikarenakan bau darah itu pada manjat naik ke rumah masuk ke dalam, wah rame, piring segala macam pada jatuh, dia rak, diacak-acak sama tikus. Terus paginya tuh tetangganya tuh pada masuk, pada ngeliat ke rumah itu almarhum, dilihat wah semua pada acak-acakan, jadi acak-acak sama tikus sama kucing, wah berantakan. Tapi itu barang-barangnya tuh ya dibilang gak ada yang berharga gitu ya, diatepin aja, gimana kayak diberesin atau gimana, enggak, begitu aja langsung udah dilihat gitu langsung ditutup lagi, ditutup sampai dikunci di luar, digembok sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu setiap malam tuh selalu ada begitu, selalu itu yang namanya yang nangis, yang teriak minta tolong, ampun-ampunan segala macam itu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu di situ rumah itu semakin lama tuh semakin angker di situ. Malah masyarakat di situ tuh gak ada yang berani lewat ke depan rumahnya, gak ada yang berani. Boro-boro malam, siang aja gak ada yang berani, ketakutan di situ, pada takut. Jadi kalau mau lewat tuh, jadi biar jauh, gak lewat. Padahal di situ tuh di depan rumah tadi itu jalannya tuh jalan alternatif. Mendadak bikin lagi jalan baru, motong jalan ke kebon-kebon. Dikarenakan ketakutan, jadi rumah itu sangat angker, sangat angker, bener-bener sangat angker. Kadang-kadang di luarnya ada yang lagi duduk, ada di pinggir rumah, ada yang layak gimana aja waktu tadinya yang punya rumah ada kegiatan sehari-harinya begitu, itu selalu begitu tuh, malah makin lama makin angker. Itu namanya, itu rumah itu disebutnya tuh sama masyarakat di situ namanya tuh rumah hantu begitu. Itu si pembunuhnya tuh anehnya tuh belum kena juga, udah beberapa tahun tuh seperti ya acuh aja, mungkin dikarenakan orang susah atau orang miskin itu gak ada kabar berita itu si pembunuhnya atau ini tuh gak ada reaksi, atau pembunuhnya itu udah ketemu orang mana gak ada kabar. Cuman arwahnya si bapaknya itu, si bapaknya anak-anak itu dia tahu, jadi si arwahnya itu selalu datang gentayangan, datang tuh ke si tempat preman tuh, itu selalu dikejar-kejar si preman itu tuh, si jawara itu. Malah sampai si preman itu ada yang sampai satu meninggal karena ketakutan loncat dari jembatan ke bawah mati. Ada yang satunya ketabrak mobil,
Ada yang satunya bunuh diri dikarenakan selalu dikejar-kejar ketakutan. Jadi arwah gentayangannya itu selalu ngejar-kejar pembunuh. Tapi yang nyuruhnya itu si bosnya itu emang sama dikejar-kejar ketakutan begitu, tapi dia santai aja, jadi santai aja, tapi ya begitu, nggak ada kabar berita udah ketangkap atau nggak ada. Jadi malah istrinya si anak itu tuh malah minta cerai, udah dicerai. Jadi si pembunuh itu, si otaknya pembunuh itu hidupnya tuh sama anaknya tuh berdua di rumahnya. Itu juga gelisah, nggak tenang, nggak ada ketenangan. Jadi selalu ketakutan, dikejar-kejar ketakutan. Dikarenakan arwahnya sekeluarga itu selalu datang, nuntut, gimananya nuntut, minta pertanggungjawaban. Jadi malah si anak muda itu kejadiannya tuh akhirnya tuh gila aja, ngaco sejalan-jalan, ngaco. Si orang tuanya juga malah mati juga, bunuh diri dikarenakan ketakutan. Bunuh diri itu orang yang si bosnya itu kan anaknya gila, rumah tangganya cerai. Jadi di rumah itu tuh juga jadi selalu ada hantu di situ, teriak-teriak begitu, ada yang nangis, ada yang ketawa, wah segala macam. Itulah disebutnya tuh, terkenalnya tuh rumah hantu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita rumah hantu, hanya sekedar untuk hiburan, mengisi waktu daripada bengong. Itulah tamat ceritanya.